Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dimohon jamaah yang baru hadir, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, untuk menyegerakan langkahnya menuju lokasi, mengingat waktu saat lagi akan segera kita langsungkan sholat id berjamaah.
Untuk itu, yang baru hadir untuk segera memasuki lapangan dengan mengikuti petunjuk dari petugas pengarah yang ada. Untuk jamaah yang masih berada di jalan, dimohon untuk menyegerakan langkahnya sehingga bisa sampai di lokasi dengan cepat. Sekali lagi kami himbau kepada jamaah sholat id yang masih berada di perjalanan untuk menyegerakan langkahnya menuju ke tempat atau lokasi dari sholat id. Karena sebentar lagi, insyaallah pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan melaksanakan sholat id. Untuk itu yang baru hadir untuk segera memasuki lokasi dengan mengikuti arahan atau petunjuk dari petugas pengarah, baik jamaah ikhwan, bapak-bapak maupun jamaah ibu-ibu, dimohon dengan segera untuk menyegerakan diri menuju ke lapangan tempat lokasi sholat id dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat id rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan salat id secara berjamaah, ada beberapa pengumuman penting yang ingin kami sampaikan selaku takmir dari Masjid Jami Sultan Az-Zakari. Di antaranya yang pertama, laporan kegiatan berkah Ramadan 1442 Hijriah. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, agenda dan program berkah Ramadan 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh bidang dakwah dan sosial Ma'had Al-Furqan Al-Islami berjalan dengan lancar. Di antaranya yang pertama, kegiatan kerja bakti bersih-bersih desa di wilayah Srawa dan Purwodadi, kemudian di musola-musola sekitar Ma'had dan di alun-alun kota Sedayu menjelang pelaksanaan bulan Ramadan yang lalu. Dua, bedah buku bekal menyambut Ramadan. Tiga, mengirimkan para santri alumni untuk berdakwah khususnya di daerah pasca bencana seperti di Mamuju, Majene, Palu, dan lain-lain. Empat, mengadakan daurah Ramadan selama 20 hari. Lima, mengadakan kajian dan buka puasa bersama di musola-musola sekitar Ma'had. 6. Bakti sosial berupa pembagian sembako dan santunan untuk para janda dan yatim se-Kecamatan Sedayu. 7. Pembagian zakat mal dan sembako untuk masyarakat sekitar Ma'had. 8. Mengadakan program itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan dan memberikan fasilitas gratis untuk makan sahur dan berbuka untuk yang melaksanakan itikaf di Masjid Jami Sultan Az-Zakari. 9. Menerima dan menyalurkan zakat fitri. 10. Mengadakan sholat Idul Fitri di lapangan Masjid Jami Al-Furqan. Yang kedua, laporan perkembangan pembangunan Masjid Jami Al-Furqan. Sebagai informasi bahwa pembangunan Masjid Jami Al-Furqan saat ini sudah pada tahap finishing atau tahap akhir. Harapan kami mudah-mudahan setelah sholat Idul Adha nantinya sudah bisa difungsikan insyaallah ta'ala. Untuk itu doa dan dukungan dari para jemaah sekalian sangat kami harapkan. Semoga dengan terbangunnya Jami Al-Furqan ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk lebih memakmurkan rumah Allah Ta'ala
dengan berbagai kegiatan ibadah. Yang ketiga, informasi imam dan khotib pada sholat Idul Fitri kita kali ini. Yang akan bertindak sebagai imam ialah Al-Ah Abdus Salam Khadafi Hafidhahullah Ta'ala. Adapun sebagai khotib ialah Al-Ustaz Yusuf bin Mukhtar Abu Awaidah As-Sidawi Hafidhahullah Ta'ala. Yang keempat, informasi lain-lain. Insya Allah setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri ini akan diadakan ramah tamah di Masjid Jami Al-Furqan di depan kita. Adapun sangat membahagiakan bagi kami jika jamaah sekalian bisa turut serta dalam acara ramah tamah tersebut. Kemudian pada saat kepulangan nanti, khusus untuk jamaah yang asli Sorowo, kami akan menyediakan pintu akses, ada tambahan pintu akses, yaitu di sebelah Sorowo, sebelah utara, Sorowo Lor. Itu nanti akan ada gerbang yang insya Allah akan dibuka selesai kegiatan sholat id nantinya, sehingga bisa jadi jalan alternatif bagi jamaah, khususnya jamaah yang berdomisili di Sorowo. Kemudian donasi yang kami terima dari para muslimin selama bulan Ramadan sebagai berikut. 1. Kegiatan berkah Ramadan sebanyak Rp128.745.000. Zakat mal sebesar Rp162.400.000. Beasiswa Rp11.150.000. Solidaritas santri patah tulang sebesar Rp22.200.000. Donatur tetap sebesar Rp19.250.000. Zakat fitri yang kami terima 500 paket, masing-masing 3 kg, terkumpul 1.500 kg atau 1,5 ton. Total dana terkumpul Rp343.746.000. Dan alhamdulillah donasi telah kami salurkan kepada yang berhak dengan lancar. Kami sampaikan kepada para muhsinin, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum. Semoga menjadi amal kebajikan dan pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa informasi yang penting yang kami sampaikan pada jamaah sekalian. Kita laksanakan sholat id secara berjamaah dengan tertib dan mengikuti petunjuk yang ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإن الصفوف من تبع الصلاة luruskan jarak antara. Allahu Akbar. 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 Lillah
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريه من آياتنا هو السميع البصير آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءوا خلاف وكان وعدا مفعولا رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. 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 لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama Ramadan ahada arkanil Islam wa ghafara liman shamahu imanan wa ihtisaban ma taqaddama minadh dhunubi wal atham wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa zakka wa sham sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al bararatil kiram wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ma tawalatis suhur wal a'wam wa ta'aqabatis sa'atu wal ayyam wa sallama taslima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerah yang dicurahkan kepada kita dengan tiada terhingga jumlahnya, sehingga di hari yang indah ini, di tempat yang mulia ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah bersama, bertatap muka antar sesama, dan mengungkapkan kegembiraan dan sukacita bersama. Wajah-wajah kaum muslimin di hari ini berseri-seri penuh senyuman. Lidah-lidah mereka selalu melantunkan gema takbir kebesaran Ar-Rahman, dan hati mereka berbunga-bunga menyambut hari kegembiraan. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah bergulir begitu cepat meninggalkan kita semuanya. Sungguh beruntung anak manusia
yang mengisi bulan Ramadan dengan mengumpulkan pundi-pundi pahala sebagai bekal menghadap Sang Maha Kuasa. Sebaliknya sungguh merugi para hamba yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun dia tidak menggapai maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Diberi kesempatan Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ke belakang. Kita Ramadan tahun lalu, saat awal-awal COVID-19 melanda negeri ini, bagaimana sekolah-sekolah diliburkan, bandara internasional ditutup, bisnis dan ekonomi lumpuh, dan hampir setiap hari kita mendengar berita kematian. Dan di awal tahun 2021 ini, negeri kita pun dihantam berbagai bencana. Ada gempa bumi, banjir, tanah longsor, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal selam, dan berbagai bencana-bencana lainnya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Apakah semua ini hanya kebetulan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di balik semua ini pasti ada hikmah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Di antara hikmah adanya wabah pandemi ini, demikian juga bencana-bencana lainnya. Yang pertama, kita menjadi yakin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Melalui peristiwa pandemi ini, demikian juga bencana-bencana lain, kita menjadi sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah, tak berdaya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi kita untuk sombong dengan militer kita, dengan teknologi kita, dengan ekonomi kita, dan lain sebagainya. Karena hanya dengan serdadu kecil bernama virus corona, semuanya tidak ada artinya. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang maha kaya lagi terpuji. Pandemi ini mengajarkan kepada kita tentang tauhid dan keimanan yang mengakar dalam hati sanubari kita, sehingga kita tidak bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin tidak ada yang menurunkan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengangkat wabah ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun dia, setinggi apapun jabatannya, tidak akan bisa menyelamatkan dan mengangkat wabah. Baik dia kiai, kuburan, dokter, bahkan presiden sekalipun. La asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat dari bencana ini kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini tertanam dalam hati sanubari kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang tegar, orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang cengeng, bukan orang-orang penakut,
bukan orang-orang yang stres dan galau. Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Maka ma'asyiral muslimin, kuatkan tauhid kita, kuatkan iman kita, gantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, tidak ada yang menimpa kepada kita kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala kekasih kita, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah adanya bencana dan pandemi ini mengingatkan kepada kita agar kita kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Adanya bencana demi bencana yang bertubi-tubi melanda negeri kita tentu bukan kebetulan begitu saja. Tapi semua ini adalah teguran Allah. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Sang Maha Pencipta, agar kita bersimpuh kepadanya dengan menyibukkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayat illa tahwifa." Tidaklah kami menurunkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali sebagai peringatan kepada umat manusia. Wahai hamba-hamba Allah, pernahkah terbesit dalam hati kita bahwa bencana demi bencana yang menimpa bangsa dan negara kita adalah karena dosa-dosa yang kita perbuat selama ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana kepada mereka la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita ma'asyiral muslimin kembali kepada Allah. Mari kita bertaubat kepada Allah. Mari kita istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar kita menjadi penangkal kita dari bencana. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa suatu kaum jika mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ramaikan masjid-masjid Allah dengan salat, dengan pengajian, dan mari kita perbanyak sedekah, istighfar, dan melakukan amal-amal kebajikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, musibatun tuqbiluka ala Allah khairun min maksiatin tunsika anillah. Musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada maksiat yang daripada nikmat yang melalaikan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ma'asyiral muslimin menjadi orang-orang yang memiliki hati yang keras, di mana kita menganggap bahwa semua bencana ini hanya karena faktor alam semata, sehingga kita tetap larut dalam kelalaian kita selama ini. Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Andaikan tatkala datang peringatan kami, mereka kemudian bertaubat kepada Allah,
Akan tetapi kebanyakan manusia, hati mereka keras dan setan menghiasi perbuatan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi sahabat Nu'man bin Bashir tatkala mengatakan, innal halaka kullal halaka an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Kebinasaan di atas kebinasaan tatkala seorang melakukan dosa di saat bencana melanda. Karena itu menunjukkan kerasnya hatinya. Dia tidak menyadari akan teguran Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita semuanya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara pelajaran penting dari adanya pandemi dan bencana-bencana lainnya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dekatnya kematian. Di saat pandemi terjadi, sering kita dengar berita kematian sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, guru kita, ulama kita, bahkan para pejabat sekalipun. Semua ini menunjukkan kepada kita bahwa sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, kita semuanya telah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya pada hakikatnya sedang menunggu jadwal kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan hanya kepada kamilah kalian semuanya akan kembali. Kita bisa saja sembuh dari penyakit, kita bisa saja selamat dari kecelakaan, kita bisa saja lolos dari kepungan bencana. Tapi yakinlah wahai hamba Allah, bahwa kita tidak akan selamat dari intaian kematian. Kemanapun kita berlari, kemanapun kita bersembunyi, kematian pasti akan menghampiri kita. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menghampiri kalian, walaupun kalian di benteng yang kokoh sekalipun. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di sana berupa bencana gempa, tanah longsor, dan sebagainya, bukan suatu hal yang mustahil, juga akan menimpa kita. Maka jangan kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna dhuha wa hum yal'abun. Afa aminu makrawa fala ya'manu makrawahi illal qaumul khasirun. Apakah penduduk desa itu merasa aman dari datangnya siksaan kami kepada mereka di malam hari saat mereka sedang tidur? Apakah suatu penduduk desa tersebut merasa aman dari datangnya siksaan kami saat duha ketika mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mari kita sering mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, kita akan termotivasi untuk beribadah. Kita akan bertaubat dari dosa, dan kita akan menjadi orang-orang yang qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kita. Aksiru dzikra hadimil ladza. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan. Kita sering menyaksikan kematian tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita. Kita pun sering mengunjungi kuburan. Namun pertanyaannya, adakah semua itu menggerakkan hati kita? Pertanyaannya, apakah semua itu melembutkan hati kita? Ma'asyiral muslimin, pernahkah kita berpikir, hari ini saya mensolati jenazah sahabat saya, suatu saat nanti saya yang akan disolati. Hari ini saya mengantarkan jenazah tetangga saya, suatu saat nanti
kita yang akan diantar ke kuburan. Hari ini saya menguburkan jenazah sahabat saya. Suatu saat nanti saya yang akan dikubur sepertinya. Maka ma'asyiral muslimin, jadilah hamba-hamba Allah yang cerdas, yaitu hamba yang mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Maka Nabi SAW menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Yaitu orang-orang yang sering mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Maka mari kita siapkan bekal untuk setelah kematian dengan menguatkan iman, menguatkan tauhid, dan memperbanyak amal saleh. Jangan tertipu dengan dunia yang fana, yang hina, yang tidak lebih hebat dari sayap nyamuk sekalipun. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran penting dari adanya wabah corona ini, menguatkan persatuan, sehingga kita saling mencintai, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Maka kita peduli dengan tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita. Cek kebutuhan mereka. Jangan sampai kita kekenyangan, sedangkan tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita, mereka kelaparan. Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Bukanlah mukmin yang sempurna ketika dia kenyang, sedangkan tetangganya merasakan kelaparan. Dan di antara pelajaran penting dari wabah corona dan bencana-bencana yang lainnya, melatih kita untuk senantiasa bersyukur dan bersabar. Bersyukur atas nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat kesempatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua kunci kebahagiaan dalam hidup kita. Andaikan kita memiliki dua kunci ini, yaitu syukur dan sabar, maka hidup kita akan bahagia. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh indah urusan orang yang beriman, semua urusannya baik baginya. In asabatu sarra'u syakar, jika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan jika dia mendapatkan musibah dia sabar, dan itu baik baginya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Doa adalah kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Saat banyak manusia yang menyerah dan frustasi, janganlah kita kendor semangat doa. Bentangkan sajadah kita, angkat tangan kita, merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u yanfa' mimma nazal mimma lam yanzil fa'alaikum bid-du'a. Doa itu datangnya bencana agar kita tidak terkena, dan setelah bencana agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalian wahai hamba Allah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan frustasi, jangan putus asa dari panjangnya pandemi. Tetapi hendaknya kita untuk selalu optimis, hendaknya kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan ikan di tengah lautan. Dia tidak putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ingatlah kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika dia pergi dalam keadaan marah. Dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, tapi dia berdoa di tengah kegelapan, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka kuatkan doa kita, perbanyak doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Maka di penutup khutbah ini, ma'asyiral muslimin, kami ucapkan selamat tahniah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Dan mari kita tutup bersama khutbah ini dengan doa, dengan khusyuk dan menghadirkan hati, dan kami harapkan kepada para jemaah untuk mengaminkannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb kami, hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami bermunajat, hanya kepada Engkau kami bersujud dan bersimpuh. Ya Allah, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami mengakui bahwa kami adalah hamba-hambamu yang berlumuran dosa. Kami sering melalaikan perintahmu dan menerjang laranganmu, tetapi kami selalu menghayal sebagai penduduk surgamu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kami kecuali hanya Engkau. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, orang tua kami, istri dan anak-anak kami, serta saudara-saudara kami semuanya. Ya Allah, jadikan istri dan anak-anak kami permata dan penyejuk hati kami. Kumpulkanlah kami bersama mereka kelak di surgamu nanti. Ya Allah, jangan Engkau sisakan sebuah dosa seorang di antara kami yang berkumpul di lapangan ini kecuali Engkau mengampuninya, dan hutang seorang di antara kami kecuali Engkau melunasinya, dan sakit seorang di antara kami kecuali Engkau menyembuhkannya. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami, sucikanlah hati kami, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan penuh keberkahan. Ya Allah, berikanlah taufikmu, hidayahmu kepada para pemimpin kami dalam menjalankan amanah yang dipikulkan di pundak mereka dengan sebaik-baiknya. Berikanlah ketakwaan di hati mereka dan kekuatan kepada mereka untuk menegakkan keadilan sesuai dengan syariat-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas di belahan dunia, terutama di Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di sana, kuatkanlah mereka, hancurkanlah kaum Yahudi yang menindas mereka, dan kembalikanlah Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Ya Allah, dan mudahkanlah kami untuk menginjakkan kaki kami salat di Masjidil Aqsa. Ya Allah, jagalah para wanita kami, jagalah para pemuda kami, jagalah anak-anak kami dari segala kerusakan moral dan kerusakan pemikiran. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Ya Allah, jagalah negeri kami Indonesia dari segala fitnah dan kekacauan. Lindungilah kami dari segala bencana dan wabah, dan angkatlah segera ya Allah wabah ini dari kami. Ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah ibadah kami selama bulan suci ini, puasa kami, salat kami, sedekah kami, dan bacaan Al-Quran kami, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga, dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga, dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga, dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Demikianlah ma'asyiral muslimin, khutbah
yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang diadakan tadi sekitar 19.354.400 dan Mas Alsam bernilai 0,075. Semoga kasih pada jamaah atas tempat yang diberikan, mudah-mudahan sebagai barang amal timbangan di akhirat. Bagi jamaah yang berkenan untuk beramah-tamah dengan panitia bisa langsung masuk ke masjid, area masjid dalam. Untuk yang bapak-bapak sebelah ini Pak, sebelah selatan, ya, pintu selatan, dan ibu-ibu di sebelah pintu utara. Adapun panitia, kami mohon bisa mengamasi kembali terpal, ya, yang telah dipakai, sehingga nantinya memudahkan kita untuk lebih cepat, ya, dalam membersihkan area lapangan ini. Demikian pembuatan tambahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahi